dalam rangka mengikuti workshop sekolah ramah anak. Jabatan Tim Pendamping Unit Layanan Disabilitas Pemkot Makassar. Alamat kantor Wali Kota Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu yang saya hormati. Nama saya Nur Fitri. Saya biasanya dipanggil Fitri. Sejak beberapa tahun terakhir, saya mendirikan komunitas yang khusus mewadahi anak-anak dengan disabilitas intelektual. Pada umumnya atau orang-orang tipikal harus tahu bahwa ketika saya berada di forum-forum atau lembaga-lembaga atau ruangan di mana tidak semua orang bisa kelihatan disabilitasnya, ya, tidak semua orang bisa kelihatan disabilitasnya. Disabilitas, jadi disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Mohon disebutkan. Tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita. Tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Jadi 5 jenis disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas untuk menerima anak yang memiliki hambatan, ya, begitu definisinya. Kemudian regulasi daerah Pergub Nomor 31 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sulsel. Kemudian Perda Sulsel Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Lanjut. Mengeluarkan atau saling memberikan input dan review terhadap tema yang akan kita bahas. Kalau pakai media itu, karena ananda kita itu ada ananda yang baru paham kalau konkret gitu. Adapun yang dipakai di sekolah kami selama ini adalah yang pertama adalah modifikasi kurikulum. Terus yang kedua adalah PPI. Ya. Itu kalau misalnya ada kita punya siswa 2 orang, maka masing-masing 1 orang dibuatkan dulu semua, karena kita juga memahami bahwa harus kita terima karena dia berhak untuk menerima juga pendidikan. Keempat terbesar setelah Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, baru kemudian Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya saya kalau berbicara masalah data, saya agak susah mendapat data yang terpilah, ya, data terpilah di Sulsel khususnya. Ada etika disabilitas yang harus kita patuhi ketika kita berdampingan atau mendampingi teman-teman disabilitas. Nah, ini yang akan coba saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Anak saya yang pertama terlahir dengan disabilitas intelektual. Keluarga saya bersaudara tidak ada yang mengalami seperti itu. Jadi ketika dia lahir, saya bingung. 2 hari dia divisitasi oleh dokter anak. Katanya, Ibu, nanti bawa anak tak ke klinik saya ya. Biasanya ibu-ibu yang melahirkan anak itu kan gembira ya. Saya bingung kenapa saya disuruh ini. Kita akan melakukan diagnosa lebih lanjut ketika begitu. Saya tambah bingung. Ini ada indikasi Down syndrome. Saya tambah bingung lagi. Yang mana ini? Ya, yang mana? Akhirnya saya searching, oh ternyata Down syndrome itu yang ini ya, yang ini. Orang dulu bilang muka 1000 atau 1000 wajah, tapi itu sudah tidak diperkenankan karena ternyata 1000 wajah itu juga indikasi dari penyakit lupus, gitu ya. Nah, saya bingung karena
Saya tidak pernah mendapati keadaan sebelumnya. Ini anak pertama. Ketika saya diminta untuk dibawa ke dokter, saya masih bingung terus. Saya masih bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya ya? Kenapa anak saya bisa begini? Saya mencari penyebabnya. Saya kan suami kah? Atau siapakah? Penerapan pendidikan inklusif. Saya bukan praktisi pendidikan, saya pemerhatinya saja. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa asesmen itu penting. Asesmen ketika anak-anak kita mau masuk ke sekolahnya, Bapak Ibu, itu penting. Bagi saya itu penting sekali. Kenapa? Di situ kita mulai mengenal anak yang ini. Kalau saya kasih kata kunci, oh anak ini kuncinya di sini, anak ini di sini. Setelah kita melakukan asesmen, jadi bagi saya penting. Kenapa? Karena kita akan kenali kondisinya. Kalau pertama kan kondisinya ya kita ketahui, oh anak ini kesulitannya di sini, kelebihannya di sini, kayaknya kelebihannya di sini. Maka yang harus dilambungkan adalah potensi ininya. Nanti misalnya kita harus punya work plan-nya atau timeline yang menurahkan Naila di tingkat sekolah dasar. Memang demikian. Terdapat beberapa sekolah yang menolak saya mendaftarkannya dengan berbagai alasan. Ya, saya flashback 5 tahun lalu, saya mengalami ini. Ya, ada pihak sekolah yang menyatakan belum ada pengalaman mendidik ABK, sulit dididik, bahkan sampai dengan tegas menolak mereka bersekolah di tempat tersebut. Sejujurnya, ada perasaan sedih yang berkelindan saat itu menerima kenyataan bahwa sistem pendidikan masih meminggirkan anak berkebutuhan khusus. Padahal jarak sekolah dengan tempat tinggal kami cukup dekat. Nah, perjalanan dari situ kemudian membuat saya semakin sadar bahwa ini ada sistem yang salah, keliru di pendidikan kita. Lanjut. Ya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, jumlah total anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Namun hanya sekitar 10-11% dari total jumlah tercatat yang dapat menempuh pendidikan. Dirintis sejak tahun 2003, sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan siswa berkebutuhan khusus tetap dilayani sesuai kemampuannya. Lanjut. Ya, ini ada beberapa prinsip pendidikan inklusif yang Bapak Ibu bisa baca di panduan pendidikan inklusif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan kebutuhan pendidikan anak. Yang kedua, mendukung dengan penguatan kebijakan pemerintah, memfasilitasi dengan sarana dan pelatihan kepada guru-guru tentang pendidikan inklusi dan menjadi MK yang ramah anak. Tata kelola pendidikan inklusi untuk masyarakat. Jadi ringkas saja untuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.